Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili tim dari ARP Sukses akan mempresentasikan tentang persiapan repost testing yang telah kami lakukan. Baik, yang pertama ada pengenalan singkat dari materi pada aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi ujian SIM 2023 yang dimana pada aplikasi ini terdapat materi rambu-rambu lalu lintas dan kuis-kuis untuk latihan ujian SIM. Sehingga secara keseluruhan tujuan dari aplikasi ini adalah dapat membedakan rambu-rambu lalu lintas. Namun pada kali ini kelompok kami hanya akan mengambil materi rambu-rambu larangan lalu lintas saja. Sehingga tujuan dari aplikasi ini adalah agar partisipan bisa membedakan rambu-rambu larangan lalu lintas. Lalu ada tujuan untuk mengukur seberapa paham partisipan dalam membedakan rambu-rambu larangan lalu lintas pada aplikasi ujian SIM. Nah, pada tujuan repost testingnya ini, dikarenakan aplikasi ini terdapat materi tentang rambu-rambu larangan lalu lintas, kami mengambil tujuan sebagai berikut, yaitu untuk mengukur seberapa paham partisipan dalam membedakan rambu-rambu larangan lalu lintas pada aplikasi ujian SIM. Karena rambu-rambu larangan sangat penting untuk dipatuhi. Karena pada rambu-rambu larangan itu, jika kita langgar bisa saja berbahaya untuk kita. Baik, selanjutnya ada metrik. Dikarenakan materi yang diambil adalah rambu-rambu larangan lalu lintas, sehingga kami mengambil metriknya yaitu untuk mengukur tingkat pemahaman pengendara mengenai rambu-rambu larangan lalu lintas agar dapat mengetahui seberapa banyak pengendara atau partisipan yang mengetahui yang paham mengenai rambu-rambu larangan lalu lintas ini. Untuk bagian tasknya sendiri yaitu membaca atau mempelajari rambu-rambu larangan yang ada di aplikasi ujian SIM selama 5 menit. Karena materi yang dipelajari hanya rambu-rambu larangan saja, atau materi yang kelompok kami ambil itu hanya rambu-rambu larangan saja agar tidak mempersulit partisipan juga, sehingga kami membuat tasknya hanya membaca atau mempelajari rambu-rambu larangan yang ada di aplikasi ujian SIM selama 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena menurut kami untuk mempelajari rambu-rambu larangan itu sudah cukup selama 5 menit. Mungkin tidak terlalu hafal, namun ketika melihat gambar itu bisa memicu daya ingat mereka, karena pretest dan postesnya nanti itu ada gambarnya. Baik, lalu ada partisipan. Di sini kami mengambil 15 mahasiswa yang mengendarai motor. Karena jika mereka berkendara, maka mereka harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, terutama rambu-rambu larangan yang bisa saja jika dilanggar dapat membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Lalu selanjutnya ada prosedur yang dimulai dari halaman utama. Lalu kedua, timer diklik ketika peserta telah mengatakan siap saat akan mempelajari rambu-rambu larangan pada aplikasi ujian SIM. Yang ketiga, partisipan membaca atau mempelajari rambu-rambu larangan pada aplikasi ujian SIM selama 5 menit. Yang keempat, diakhiri dengan telah habisnya waktu partisipan untuk membaca atau mempelajari rambu-rambu larangan. Nah, di sini kami membuat prosedur menyesuaikan dengan taks yang telah kami buat, sehingga agar semua partisipan memiliki prosedur atau peraturan yang sama pada saat melakukan pre-post testing. Nah, pada bagian penyusunan soal ini, pretest kami membuat soalnya yaitu benar salah. Agar apa? Agar partisipan juga tidak menghabiskan banyak waktu dan terlalu bingung dalam mengerjakan soal. Nah, lalu kami memilih rambu-rambu ini dikarenakan ada rambu-rambu misalnya seperti ini, rambu-rambu yang merah itu kan ada rambu-rambu yang 40 km itu ada yang garis seperti itu, ada juga yang dalam lingkaran berwarna merah. Jadi seperti terlihat ada dua opsi gitu loh. Jadi sebenarnya dapat membingungkan dari peserta itu sendiri. Nah, seperti rambu-rambu yang itu. Di sini kan rambu larangan di samping sebuah adalah larangan kecepatan kendaraan lebih dari 4 km per jam. Nah, jawaban itu adalah salah. Namun, rambu-rambu dengan bentuk yang seperti itu dapat mengecoh partisipan.
sehingga partisipan dituntut untuk teliti dalam mengerjakan soal pretest ini. Sama juga untuk yang rambu larangan di samping adalah larangan masuk bagi delman dan sejenisnya. Padahal itu bukan delman sejenisnya, namun pedati dan lain-lain. Sehingga jawabannya juga salah. Jadi peserta memang harus dituntut teliti. Jadi kami membuat soal ini agar soal benar salah ini untuk menuntut ketelitian dari partisipan itu sendiri. Nah, lalu untuk post-testnya dengan soal yang benar salah juga, kami juga membuat soal yang sama, kesusahannya sama. Seperti ya, rambu larangan di samping ada larangan untuk bagi delman dan sejenisnya. Nah itu kan sebetulnya hampir sama dengan yang di pretest, sehingga tingkat kesulitan soalnya itu sebetulnya sama antara yang post pretest dan juga post test. Lalu di sini lalu ada soal menjodohkan juga. Nah, untuk yang bagian menjodohkan, pretest dan post testnya memiliki soal yang sama, namun kami membuat soalnya itu acak. Jadi urutannya diacak. Dapat terlihat di sini urutannya diacak agar partisipan itu tidak langsung paham gitu, tidak langsung menjawab dengan benar gitu, namun tetap harus melihat lagi dengan teliti. Baik, itu saja, sekian dari video persiapan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.